Ada banyak kata di dunia ini yang ditakuti oleh manusia. Dan kegagalan menjadi salah satu di antaranya yang paling menakutkan. Sedari kecil, kita dipersiapkan untuk menjadi berhasil. Kita besar dan tumbuh dengan begitu banyak harapan, motivasi, dan cita-cita. Meski seringkali kita tidak yakin, cita-cita yang dibicarakan itu milik siapa. Kita sudah terbiasa dengan orang tua, guru, kakak, saudara, dan keluarga yang selalu mengingatkan kita betapa pentingnya menjadi orang yang sukses dan menang dalam hidup. Kamu harus jadi orang sukses ya, nak. Belajar yang giat anak ayah, supaya nanti jadi orang berhasil. Saat kamu berhasil nanti, kamu akan membanggakan orang tuamu. Begitulah kira-kira beberapa kalimat yang membuat kita tumbuh dengan pola pikir bahwa manusia harus berhasil. Aku harus berhasil. Sayangnya, orang-orang lupa memberitahu bahwa layaknya kanan dan kiri, di dunia ini juga ada kata yang disebut kegagalan. Sebuah kata yang seharusnya disandingkan dengan sederet kalimat motivasi, nasihat, dan perjuangan, dengan derajat yang seharusnya sama tingginya dengan kata keberhasilan. Kita selalu diajarkan untuk menjadi berhasil, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi gagal, atau bagaimana menghadapi kegagalan. Kata itu begitu asing, begitu najis. Alhasil, kegagalan menjadi suatu lubang hitam yang menyeramkan, menyakitkan, dan traumatik bagi kita. Tidak adil memang, tapi kenyataannya dunia ini memberikan jatah setiap dari kita untuk terjun ke dalam lubang hitam itu. Dan karena tidak pernah diajarkan, tidak banyak orang yang mampu keluar hidup-hidup. Dunia ini memang sangat lucu ya. Banyak sekali hal-hal kontradiktif yang sadis dijejalkan kepada kita dan kita dipaksa untuk menelan itu semua. Seperti ini contohnya. Mereka bilang, bermimpilah setinggi langit. Jika jatuh, kamu akan jatuh di bintang. Mereka bilang, setiap manusia, apapun latar belakangnya, punya kesempatan yang sama dalam hidup. Dan mereka bilang, jika kamu berusaha, kamu pasti bisa. Nyatanya beberapa patah kalimat itu terasa menggelikan ya bagi kita yang saat ini sedang menemui kegagalan. Kegagalan yang membuat kita merasakan sakitnya jatuh ke jurang. Bukan di atas bintang. Kegagalan yang membuat kita bertanya. Katanya, kesempatan tak memandang latar belakang. Kenapa aku gagal ya hanya karena orang tuaku bukanlah seseorang yang berpangkat? Dan kegagalan yang mempertanyakan keberadaan kata bisa dalam kamus hidup kita yang rasanya sukar sekali ketemu. Andai dari kecil kita diajarkan bahwa hidup ini berjalan tidak semudah dan seringkas 3 kata. Belajar, mendapat pekerjaan, dan menikmati hari tua. Andai dari kecil kita diajarkan bahwa suatu saat nanti kita pasti akan mengalami yang namanya gagal. Dan itu normal. Andai dari kecil kita diberitahu bahwa tidak apa-apa jika gagal. Tapi sayang, kita dibiarkan dewasa dan tidak tahu apa-apa. Selain konsep hidup penuh keberhasilan yang menguliti kita perlahan-lahan. Pada akhirnya, kita dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Pada akhirnya, kitalah yang harus menjahit sedikit demi sedikit luka, menempa sendiri hati dan tulang, agar keduanya kuat untuk merangkak keluar dari lubang hitam bernama kegagalan ini. Dan pada akhirnya, hidup akan kembali mencambuk kita untuk maju lagi dan berjalan lagi dengan segala luka yang kita punya. Ya, nasihat klise memang selalu benar. Orang yang sukses bukanlah dia yang tidak pernah gagal,
Tapi orang yang sukses sebenarnya adalah dia yang mau bangkit dari kegagalan. Gagal bukanlah sesuatu yang bisa kita tepis. Layaknya kekecewaan yang mengiringi harapan, kegagalan akan selalu berjalan bergandengan tangan dengan keberhasilan di setiap proses yang kita lalui. Jadi jangan salahkan dirimu jika kamu gagal. Karena ya memang itu menjadi salah satu tikungan yang harus kita lewati agar sampai pada tujuan. Karena gagal adalah suatu batu yang harus kita pijak agar sampai di puncak teratas. Karena gagal adalah arus yang harus kita lawan untuk merasakan betapa asiknya arum jeram. Iya, berhenti menangisi kegagalan bukanlah perkara instan. Kita perlu belajar. Dan pelajaran itu tidak akan bisa kita dapatkan hanya dengan gagal sekali dua kali. Bukankah memang hidup ini tidak lebih dari sebuah proses belajar berjalan, di mana kita akan jatuh berkali-kali. Jatuh pertama memang menjadi sebuah kejadian yang menyeramkan. Lutut dan kaki kita akan terluka. Kita akan menangis dengan keras dan mengatakan dengan spontan untuk enggan belajar berjalan lagi. Namun kita ini manusia. Kita makhluk yang dinamis yang tidak bisa diam begitu saja. Keadaan akan memaksa kita untuk bangkit lagi. Maka kembali lagi kaki-kaki yang lukanya masih ada itu melangkah. Dan ya, kita jatuh lagi. Tapi kali ini rasanya tak begitu menyakitkan. Karena kaki dan tubuh sudah kenal dengan rasa sakit itu. Untuk ketiga kalinya kita berjalan lagi. Dan ya, jatuh lagi. Dan lagi-lagi entah mengapa kali ini lutut yang berdarah tak membuat kita menangis. Luka itu justru memberi kita kekuatan untuk segera bangkit dan melangkah lagi. Apakah sudah? Sampai di situ? Tidak. Untuk kesekian kalinya kita akan jatuh lagi. Kita akan jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh dan jatuh lagi hingga kita sampai pada tahap di mana jatuh menjadi suatu hal yang lucu. Tak ada lagi tangisan. Tak akan ada lagi rasa sakit yang teramat. Maka benar bahwa Tuhan memberikan pelajaran di setiap luka kegagalan. Jangan merasa tidak berguna hanya karena hari ini menjadi hari di mana kita mendapatkan kegagalan kesekian kalinya. Percayalah bahwa Tuhan sedang memeluk setiap luka kita, menempa tulang kita, dan mempersiapkan diri kita untuk melewati hidup yang kejam. Di setiap kegagalan Tuhan menitipkan kekuatan. Kekuatan yang akan membuat kita mampu menari di atas segala macam kegagalan. Menertawakan hidup ini. Kegagalan akan mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita harus percaya bahwa perasaan sakit, sedih, pedih, dan kekecewaan adalah sama derajatnya dengan perasaan senang, bahagia, dan semacamnya. Bangkit, jangan berlarut-larut. Tuhan sendiri yang telah mengajarkan bagaimana menghadapi kegagalan di saat tak ada satu orang pun yang mengulurkan tangan kepada kita. Tak apa jika kita gagal hari ini. Itu tidak akan membuat kita kehilangan esensi sebagai seorang manusia. Gagal akan jauh lebih baik daripada membohongi diri kita sendiri dengan segepok uang atau alma mater jabatan yang kita gunakan hanya untuk menghindari kegagalan.